Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Putra Ilalang di channel Putra Ilalang. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mungkin tentang seorang tokoh filsuf, tepatnya dia adalah Albert Camus. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena Camus sendiri merupakan seorang filsuf yang sangat berpengaruh di Indonesia dan juga seorang sastrawan yang besar namanya, yang kali ini banyak dipelajari dan banyak dibicarakan oleh para akademisi, oleh para teoritikus, oleh para filsuf-filsuf modern juga, dan juga oleh para sastrawan dengan karya-karyanya. Apa saja fakta menarik tentang Camus? Mari kita simak videonya. Albert Camus sendiri merupakan orang yang lahir dan besar di Aljazair. Dalam sebuah biografi dikatakan Camus lahir pada tanggal 7 November tahun 1913 di sebuah kota yang bernama Mondovi, yang sekarang bernama Drin. 1 tahun setelah Camus lahir, ayahnya terbunuh dalam peristiwa Perang Dunia I. Camus orang yang lahir dari keluarga miskin, ibunya tuli dan juga buta huruf. Namun demikian, Camus merupakan anak yang cerdas. Minatnya terhadap filsafat dan terhadap sastra itu sudah ada sejak usia dini. Meski sempat putus sekolah dan sakit-sakitan, Camus sendiri berhasil lulus dari universitas dengan gelar pendidikannya yaitu filsafat. Kehidupan Camus di Aljazair sangat mempengaruhi tentang pandangan politiknya juga, yaitu khususnya tentang anti-kolonialisme. Meski terlahir sebagai orang Prancis, Camus sangat membenci perlakuan Prancis terhadap penduduk asli Aljazair. Yang kedua, fakta tentang Camus adalah Camus sendiri pernah ikut melawan fasisme Nazi selama Perang Dunia II. Setelah lulus, Camus sempat bekerja sebagai penulis di Alger Republikan sampai tahun 1940. Ia kemudian pindah ke Paris, tepat pada saat Perang Dunia II. Camus sempat mendaftar sebagai tentara Prancis, tetapi ditolak karena pernah mengidap TBC. Ketika Jerman menginvasi Paris, Camus sendiri pindah ke Lyon, di mana dia menikah dengan seorang pianis dan ahli matematika bernama Francis Faure. Camus kembali ke Paris pada tahun 1943 dan mulai berhubungan dengan filsuf Prancis lainnya seperti Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, dan André Breton. Karena Camus sendiri tidak diterima sebagai tentara, ia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan gerakan bawah tanah. Pada saat itu Camus bekerja sebagai seorang jurnalis dan juga editor di surat kabar perlawanan Prancis, yaitu Combat. Salah satu novelnya yang paling terkenal yaitu L. Étranger atau Orang Asing hampir tidak diterbitkan. Kita semua mungkin setuju bahwa novel L. Étranger atau Orang Asing adalah novel Camus yang paling terkenal. Pada tahun 1941, Camus mengirimkan naskahnya kepada penulis André Malraux. Meskipun André sendiri terkesan dengan tulisan Camus, André sempat ragu untuk menerbitkan novelnya karena pada saat itu juga sedang terjadi krisis keras akibat perang yang semakin menghambat produksinya. Malraux bahkan meminta Camus untuk mengirimkan kertas tambahan jika ia masih berniat untuk menerbitkan novelnya. Nah, untungnya Malraux dapat mengumpulkan cukup banyak kertas untuk mencetak Orang Asing sebanyak 4.000 eksemplar. Sampai hari ini lebih dari 10 juta eksemplar novel Orang Asing telah terjual. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa satu-satunya novel Prancis yang terjual lebih banyak dari Orang Asing adalah karya Camus lainnya, seperti Sampar, Pangeran Kecil. Masing-masing terjual lebih dari 12 juta eksemplar dan 100 juta eksemplar di seluruh dunia. Fakta yang selanjutnya,
Ternyata Albert Camus merupakan orang termuda kedua yang pernah memenangkan penghargaan Nobel dalam bidang sastra. Pada tahun 1957, Camus dianugerahi sebuah Nobel dalam bidang sastra. Nobel Prize mengatakan kalau karya-karyanya sangat berpengaruh bagi bidang sastra kehidupan manusia di zaman modern. Pada saat itu Camus baru berusia 44 tahun ketika memenangkan Nobel, sehingga akhirnya itu menjadikannya bahwa Camus adalah orang termuda kedua yang mendapat penghargaan Nobel sastra. Dia berada di urutan kedua setelah Rudyard Kipling yang berusia 42 tahun ketika dia anugerahi penghargaan yang sama. Dan jelas Camus sangat terkejut pada saat itu ketika dia memenangkan Nobel dan ia memakai uang hadiahnya untuk terus membuat karya. Fakta selanjutnya adalah Camus sendiri sering dikaitkan dengan berbagai aliran filsafat. Kamu sering dikaitkan dengan berbagai aliran filsafat, salah satunya ialah eksistensialisme. Sayangnya ia sangat membenci aliran ini. Ia bahkan benci disebut sebagai salah seorang filsuf eksistensialis. Yang kita tahu mungkin aliran filsafat yang sangat dekat dengannya adalah absurdisme. Sebab menurut Camus, absurd adalah sesuatu yang tidak ada maknanya. Menurutnya, eksistensi manusia itu sendiri absurd. Karena kita tidak akan pernah menemukan makna kehidupan di dalam dunia ini. Meskipun gagasan absurdisme memiliki konotasi yang cukup negatif, Camus percaya bahwa kehidupan itu layak untuk dijalani, entah itu absurd atau tidak. Dia hanya ingin kita menganggap bahwa absurditas itu ada, dan kita menerima dan menghadapinya. Beberapa orang pasti sering mengutip esai filosofisnya, yaitu khususnya tentang mitos Sisyphus sebagai gambaran dan pemikirannya. Selain itu, Camus juga sering membahas absurdisme dalam Orang Asing, Sampar, Caligula, dan Nuptials.